Dia pun mewajibkan rakyatnya buat nonton penampilan dia. Dan rakyatnya ini juga harus muji penampilan dia. It has alleged that women gave birth during his shows. Sebenarnya Nero ini emang sengaja ngebakar kota Roma. Gue kemarin habis nginget-nginget, apa ya yang belum pernah dibahas? Thailand sering, Asia Tenggara rutin, Amerika udah beberapa kali, Jepang lumayan. Dan habis itu gue nyadar, ternyata kita sama sekali belum pernah ngebahas Romawi kuno. Padahal banyak cerita-cerita menarik di zaman itu. Jadi ya udah, sekarang ayo kita bahas zaman Romawi kuno. Kita bahas salah satu kaisarnya, Kaisar Nero, yang disebut sebagai kaisar terkejam dalam sejarah Romawi kuno. Di Learning by Googling. Jadi Kaisar Nero ini di catatan sejarah manapun selalu disebut sebagai kaisar Romawi yang paling jahat. Banyak banget kejahatan-kejahatan gak masuk akal yang udah dia lakuin. Jadi ya siap-siap kesel aja loh. Nero ini lahir dengan nama Lucius Domitius Ahenobarbus pada tahun 37 Masehi. Anak laki-laki dari jenderal Romawi yang bernama Gnaeus Domitius Ahenobarbus dan ibunya yang bernama Agrippina. Nah, ibunya ini adalah keturunan dari Kaisar Augustus, Kaisar Roma pertama yang menjabat dari tahun 27 sebelum Masehi sampai tahun 14 Masehi. Ini tahun-tahun segini bentuk kita masih kayak apa ya? Nah, walaupun Nero lahir dari keluarga kerajaan, tapi tetap dia ini bukan putra mahkota. Jadi sebenarnya dia nggak punya jalur buat jadi kaisar. Terus kok bisa jadi kaisar? Nah ini semua berkat kebusukan ibunya, Agrippina tadi. Agrippina ini emang sempat dicurigai kalau dia pengen ngerebut tahta. Makanya akhirnya dia sempat diasingkan sama Kaisar Caligula, Kaisar Romawi pada saat itu. Dia diasingkan selama 2 tahun, nggak boleh masuk ke wilayah Roma. Abis balik dari pengasingan, Agrippina ini nggak kapok, tetap diam-diam dia ngawasin. Nyari celah, nyari kesempatan buat ngerebut tahta. Sampai akhirnya pas pemerintahan Kaisar Caligula jatuh, Agrippina ini langsung masuk. Dia langsung nyempil buat punya pengaruh di pemerintahan. Akhirnya emang dia nggak jadi pemimpin tertinggi, tapi seenggaknya suara dia sekarang lebih didengar. The Roman sources like to say that she behaved like a man, by which they mean that she understood politics and tried to wield political power. Tapi tetap Agrippina ini nggak puas sama posisi dia yang sekarang. Dia pengen posisi yang lebih tinggi lagi. Makanya abis itu dia langsung ngeracun suaminya. Suaminya diracun, dibunuh. Abis itu dia langsung nikah sama pamannya, Claudius. Yang waktu itu kebetulan udah jadi kaisar baru, Kaisar Claudius. Nah, waktu nikah sama Agrippina, Kaisar Claudius ini kondisinya waktu itu udah cukup tua dan lemah. Akhirnya mau nggak mau, pengaruh Agrippina di istana dan pemerintahan pun jadi semakin besar. Gila ya, ini orang busuk banget ya. Gila. Yang lebih busuk lagi, walaupun dia udah ada di posisi yang sekarang sebagai istri kaisar, Agrippina ini ternyata tetap nggak puas. Dia tetap maksa Kaisar Claudius buat ngangkat Nero jadi anaknya. Biar Nero masuk ke susunan putra mahkota. Biar dia masuk ke jajaran calon kaisar. Akhirnya di situ dinikahkanlah Nero dengan anaknya Kaisar Claudius yang bernama Claudia Octavia. Ini kan berarti hitungannya Nero nikah sama tantenya ya. Kalau bahas kerajaan atau kekaisaran gini nih emang suka bingung sama silsilahnya ya. Yang banyak selir yang bikin bingung, kelaminnya nggak dijaga silsilah ke mana-mana. Yang kelaminnya secara catatan juga nggak kemana-mana, mereka nikahnya sama saudara-saudara dekatnya juga kan bikin bingung ngelihatnya. Ada. Del tuo cor. Dunque, concedi per Cesare di Roma il mio figlio Nerone. Il obbediente sarà sempre ai tuoi cieli. Il rispetto per me che gli son madre lo si quel cordarà per te qual padre. Abis Nero nikah sama Claudia Octavia, posisi dia sebagai kandidat kaisar jadi makin tinggi dong, walaupun belum yang utama. Disinilah ibunya Agrippina beraksi lagi. Di tahun 54 Masehi, Agrippina diyakini ngeracun Kaisar Claudius dan anaknya, Britannicus. Anaknya yang harusnya jadi kaisar selanjutnya. Disebut mereka berdua meninggal setelah memakan jamur beracun. Dengan meninggalnya Britannicus ya mau nggak mau, Nero yang naik jadi kaisar. Nero jadi kaisar, ibunya pun jadi punya pengaruh yang lebih besar di pemerintahan. Apalagi pas jadi kaisar, Nero ini umurnya masih muda, masih 17 tahun. Ya akhirnya ibunya lah yang lebih banyak aktif sebagai pendamping.
Sampai-sampai ibunya, Agrippina ini, berani ngejulukin dirinya sendiri sebagai, apa ini bacanya? Augusta. Ya pokoknya inilah yang artinya kaisar perempuan. Wah, gila ya. Emang ngeri ya manusia tuh kalau udah gila jabatan. Nero and his mother reigned with impunity. They passed laws and appeared on Roman currency together. Tapi setelah jadi kaisar, makin kesini Nero makin ngerasa kalau dia nggak bisa lepas dari pengaruh ibunya. Mungkin Nero ini ngerasa kayak, lah kan gue yang kaisar, kok dia yang ngatur-ngatur? Dari sini akhirnya Nero nyoba buat lepas dari pengaruh ibunya dengan cara ngebunuh ibunya. Dibunuhnya gimana? Nah ini, Nero sempet nyoba beberapa kali buat ngebunuh ibunya secara diem-diem. Dibikin kayak kecelakaan gitu, tapi selalu gagal. Kegagalan dia yang paling terkenal adalah pas nyoba nenggelemin ibunya di Teluk Naples. Menurut History 10, waktu itu perahu yang dinaikin ibunya dia rancang sedemikian rupa biar gampang tenggelam. Pas perahunya tenggelam, ibunya malah berhasil berenang sampai ke tepian. Wah, strong juga ini emak-emak. Setelah beberapa kali cara diam-diam selalu gagal, akhirnya Nero pun pakai cara terang-terangan. Dia ngirim tentara ke villa ibunya dan dibunuh ibunya di situ. Langsung. Wah, durhaka kamu Nero. Tapi di satu sisi kita juga kayak ngerasa ibunya pantas ngedapetin ini gak sih? Lu bayangin aja, tragis kan ini kan? Ibunya akhirnya dibunuh sama anaknya sendiri yang selama ini dia jadiin boneka buat ngedapetin kekuasaan. Gila ya politik ya, ngeri. Nah, pas awal-awal jadi kaisar tadi, di tahun 54 Masehi tadi, pas Nero umurnya masih 17 tahun, Nero ini ternyata sebenarnya mampu jadi pemimpin yang baik. Di 5 tahun pertama kepemimpinannya, Nero ini dengan tegas ngelarang korupsi, ngelarang penyiksaan ke hewan sirkus, nurunin pajak, ngehapus hukuman mati, bahkan mau ngedengerin curhatan budak tentang majikan mereka. Gila, ini baik banget loh. Terus kenapa jadi jahat? Ya ini karena beberapa faktor. Faktor pertama, karena kesel selalu diatur ibunya. Jadi kayak dia kaisar, tapi sebenarnya dia cuma boneka ibunya. Makanya tadi ibunya dibunuh kan. Faktor yang kedua adalah gara-gara pandangan mayoritas masyarakat Romawi yang berubah ke dia. Karena kehidupan asmaranya. Jadi kan pas umur 16 tahun, sebelum dia jadi kaisar tadi, Nero kan sempat nikah sama Claudia Octavia. Tapi pas sudah jadi kaisar, Nero ngerasa bosen sama Claudia Octavia. Dan dia jatuh cinta sama wanita lain bernama Poppaea Sabina. Aduh, ini bocil labil kalau diangkat jadi kaisar ya gini ya. Akhirnya Claudia Octavia pun diceraiin sama Nero dengan alasan karena nggak hamil-hamil. Bacot. 12 hari habis cerai, Nero langsung nikah sama Poppaea Sabina. Dan ternyata pernikahan ini mendapat sambutan buruk dari mayoritas masyarakat Romawi. Masyarakat jauh lebih cinta, jauh lebih suka sama Claudia Octavia yang mereka anggap sebagai bangsawan sejati. Terus gimana? Ya udah, karena kesel ngelihat reaksi masyarakat, Nero pun langsung ngebunuh Claudia Octavia. Gak lama, Poppaea Sabina hamil, tapi hubungan Nero dengan Poppaea Sabina mulai memburuk. Sampai suatu hari, Nero lagi kesel sama Poppaea Sabina dan dia nendang perut Poppaea Sabina yang mengakibatkan Poppaea Sabina dan bayi di kandungannya meninggal. Aduh, sampai sini aja kelakuannya udah bikin pusing ya. Meninggalnya ibu dan istri-istrinya inilah yang ternyata ngasih dampak buruk ke Nero. Berubah Nero yang tadinya cinta sama rakyatnya jadi cuma cinta sama dirinya sendiri. Dan dari sinilah mulai muncul kelakuan-kelakuan aneh Nero. Nero ini kan dikenal sebagai pecinta seni. Nah, dibanding ngurusin rakyatnya, Nero ini malah lebih sering tampil di pertunjukan teater. Entah itu dia acting, main musik, nyanyi, atau baca puisi. Apapun yang penting tampil. Dan kampretnya, karena dia kaisar, dia pun mewajibkan rakyatnya buat nonton penampilan dia. Dan rakyatnya ini juga harus muji penampilan dia. Waduh. Jadi misalnya kita lagi nonton Kaisar Nero tampil nih, terus dia lupa dialog. Nah, sebagai penonton, kita tuh tetap harus teriak, sungguh acting yang mempesona, yang mulia. Sakit ini orang, jir, sakit gila. Terus kalau jadwal manggungnya lagi kosong, Nero ini suka nyamar jadi budak. Dan dia pergi keliaran di jalanan kota Roma. Keliling, ketemu orang dia tebas pakai pisau. Keliling lagi, ketemu orang tebas lagi pakai pisau. Udah kayak main GTA anjir. When he was singing,
It was not permitted to leave the theatre even for the most pressing of reasons. Thus it is alleged that women gave birth during his shows, and many who were tired of listening and applauding when the entrance gates were closed either jumped furtively off the wall or else pretended to be dead and were carried out for burial. Terus ini salah satu diduga kejahatan Nero yang paling legendaris. Jadi di tanggal 18 Juli tahun 64 Masehi, tiba-tiba terjadi kebakaran besar di kota Roma. Kebakaran berawal dari lereng Aventin, terus merembet ke Circus Maximus. Nah, Circus Maximus ini pernah gue jelasin di video Love Quotation yang ngebahas tentang sejarah sirkus. Silahkan dicek di situ kalau mau tahu detailnya. Lumayan, marketing dikit. Merembet terus apinya sampai akhirnya sekitar 75% kota Roma itu terbakar. Dan kebakaran ini berlangsung non-stop selama 6 hari. Gila, gue jadi penduduk sana pusing pasti. Menurut Life Science, pas kebakaran Nero ini sebenarnya lagi nggak ada di Roma. Dia lagi main bola ke Antium yang letaknya berada di luar kota Roma. Pas ngedenger kotanya terbakar, Nero disebut langsung balik dan berusaha buat nolong rakyatnya. Tapi abis itu beredar isu-isu yang bilang kalau sebenarnya Nero ini emang sengaja ngebakar kota Roma. Kenapa? Karena Nero benci sama tata letak kota Roma. Jadi kota ini pengen dia reset, pengen dia atur ulang kotanya. Dia pengen ada ruang di tengah-tengah kotanya buat dia bikin istana baru. Gila, mantep nih orang gilanya. Sakit. Dari kejadian itu dan apa yang Nero lakukan setelahnya, akhirnya penulis-penulis Romawi kuno kayak Pliny the Elder, Suetonius, sama Cassius Dio, mereka sepakat nyebut kalau Nero adalah dalang di balik kebakaran Roma ini. Tapi Tacitus, ahli sejarah Romawi, yang tulisannya jadi sumber utama dari kejadian kebakaran ini, dia bilang sama sekali nggak ada bukti yang nunjukin kalau Nero adalah pelakunya. Walaupun dia sendiri ngerasa kalau Nero ini terlibat, tapi nggak ada buktinya sama sekali. Wah, kalau menurut lu gimana? Apakah Nero terlibat di kebakaran ini atau dia sama sekali nggak tahu apa-apa? Kalau gua sih, ngelihat abis kebakaran dia terus bangun istana ya, istana gede, dia ngubah tata letak kotanya, dari situ aja kan udah susah buat nggak suuzon ya. Tapi kalau menurut lu gimana? Silakan komen. The fact was, a lot of land became available because a lot of houses were burned down. And the emperor took advantage of this in order to build this palace. And he started building it in various quarters of the city simultaneously. Terus ini juga nih kelakuan Nero yang cukup legendaris. Jadi karena masyarakat makin gak percaya sama Nero karena kebakaran tadi, akhirnya isunya dibelokin sama dia. Dibikin sama Nero seolah-olah orang Kristen di Roma adalah penyebab dari kebakaran ini. Nah kebetulan penduduk Roma waktu itu emang benci banget sama orang-orang Kristen. Akhirnya mereka ya kemakan sama trik Nero ini. Gara-gara ini orang-orang Kristen di Roma jadi pada ditangkepin, disiksa, terus dieksekusi. Buat mempertanggungjawabkan sesuatu yang gak pernah mereka lakuin. Dieksekusinya juga beneran di depan umum, dijadiin tontonan. Seolah-olah mereka ini udah fix penjahat. Gila. Cara eksekusinya gimana? Ya macem-macem. Ada yang disalib terus dibakar. Beberapa juga disalibnya kebalik, jadi kepalanya di bawah terus dibakar. Ada juga yang diumpanin ke binatang buas. Dan gilanya, ngeburu orang-orang Kristen ini akhirnya jadi salah satu tradisi dari Kaisar Nero. Perburuan dan penyiksaan orang-orang Kristen di Romawi kuno akhirnya terus terjadi. Bahkan setelah Kaisar Nero meninggal. Sakit njir. Ntar kita bahas meninggalnya dia. Jadi sambil orang-orang Kristen ini diburu dan disiksa, Nero ini juga nyambil bikin istana barunya. Istana emasnya. Yang dikasih nama Domus Aurea. Istana ini bener-bener dibikin megah. Pintu masuknya aja tingginya sampai 37 meter. Dan pas pintunya dibuka, bakal langsung kelihatan patung besar Kaisar Nero. Wah, gila. Tapi akhirnya pembangunan istana ini nggak selesai, karena Kaisar Nero keburu meninggal dunia di tahun 68 Masehi. Nah, sebelum Nero ini meninggal, ini ada cerita yang aneh lagi sih ini. Ini gimana ceritanya ya? Yang namanya Kaisar kan udah pasti punya banyak budak ya. Nah, suatu hari di tahun 67 Masehi, menurut sejarawan Romawi Cassius Dio, Nero ngelihat salah satu budaknya yang bernama Sporus, yang menurut dia mukanya itu mirip banget sama Poppaea Sabina, mantan istrinya, yang lagi hamil terus ditendang tadi. Suka lah Nero sama Sporus. Masalahnya Sporus ini kan laki-laki ya. Tapi karena udah terlanjur kesengsem, akhirnya Nero ini nyuruh anak buahnya buat ngebiri Sporus. Dan abis dikebiri, Sporus abis itu langsung dia nikahin. Aduh, cerita apa ini anjir?
Aneh banget ya. Oke, terakhir kita bahas meninggalnya doi ya. Meninggalnya Nero, meninggalnya Kaisar Nero. Jadi gara-gara Nero ngebangun istana yang gede banget tadi, ekonomi Romawi ini jadi anjlok. Di sini mulai goyang kekuasaan Nero. Banyak yang rencanain pemberontakan. Sampai akhirnya muncul isu kalau semua anggota senat sepakat mau mukulin Nero sampai mati. Di situ Nero langsung ngedrop, kena mental dia. Dia ngerasa dihianatin sama sekutunya. Akhirnya dia pun mutusin buat bunuh diri. Tapi buat bunuh diri sendiri pun dia nggak berani. Akhirnya Nero minta tolong asisten pribadinya, Epaphroditos, buat nusuk dia. Akhirnya di situ Nero tewas dan tanggal 9 Juni tahun 68 Masehi jadi tanggal berakhirnya kekuasaan Kaisar Nero di Romawi. Ini perlu alhamdulillah gak nih? Gimana kalau menurut lu? Udah sekesal apa lu sama kelakuan Kaisar Nero? Silakan komen. Oh iya, terus ini ada satu teori yang edan juga sih ini. Jadi ada teori yang mengaitkan nama Kaisar Nero dengan angka 666 yang biasanya diidentikan dengan angka setan. Apa hubungannya? Kok bisa nyambung ke situ? Ini kita lihat penjelasannya. In languages such as Greek and Hebrew, there was no separate set of numbers. Numbers were represented by the letters of the alphabet. When the name Nero Caesar is transliterated from the Greek Neron Kaiser into the Hebrew, that is to say, when the Greek characters of the name are replaced by Hebrew characters, then the numerical value of the name in Hebrew comes to 666. Oke, sekalian rimba googling kali ini tentang Kaisar Nero. Kaisar Romawi yang disebut paling jahat sepanjang sejarah Romawi. Gimana? Kalau menurut tuh kelakuan dia yang paling aneh yang mana? Kalau gue sih yang nikahin budaknya tadi. Kalau lo mau revisi kali gue udah salah, atau lo mau nanya, atau lo mau nambahin yang gak ada di video, bisa lo tulis di komen, kita diskusi di situ kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye. Terakhir majas itu semua usahamu